Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menyimpan misteri di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, dan kisah ironis. Semua kita akan kuak di sini di Menembus Mata Batin. Di program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan yang di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, di samping saya sudah ada Rahma Azhari. Apa kabar, Rahma? Alhamdulillah baik, Bayu. Terima kasih malam hari ini sudah bersedia hadir di Menembus Mata Batin. Pleasure. Kamu sendiri sebenarnya percaya nggak dengan hal-hal yang berbau-bau gaib, mistis, seperti itu? Antara ya dan tidak sih ya, tapi kan Indonesia cenderung memang agak sedikit mystical gitu. Tapi ya balik lagi aku sih hanya melakukan semua sesuai dengan agama yang aku percaya gitu aja. Toh dengan segala sesuatu pasti ada Tuhan. Ada Tuhan, iya. ada Allah ya. Memang ada, tapi ya cukup dipercaya dengan hal itu ya. Ya mungkin ada atau enggak, aku nggak tahu. Oke. Nah, pada malam hari ini kita akan menghadirkan seseorang yang mengaku dirinya melakukan santet pada mantan suaminya dan keluarganya karena alasan sakit hati. Nah, malam ini kami akan hadirkan dengan nama samaran. Kami persilahkan Yati. Silakan Mbak Yati, duduk di sebelah kanan saya. Ya, terima kasih sudah hadir. Silahkan. Mbak Yati, apa kabar? Baik. Informasi yang kami dapatkan, Mbak Yati melakukan santet kepada mantan suami dan keluarganya, benar? Iya. Alasannya apa ya Mbak Yati? Alasannya karena saya sakit hati. Apa yang dilakukan mantan suami dan keluarganya? Saya berumah tangga selama 17 tahun, punya anak 5, laki-laki semua. Tanpa salah, saya tanpa dosa, saya ditinggal begitu aja, bahkan dia nikah lagi sama orang lain. Alasan ditinggalnya karena ada orang lain? Iya, ada orang ketiga. Bagaimana Mbak Yati melakukan santet kepada orang ini? Saya melakukan dengan perut saya sendiri, nggak ke dukun atau nggak ke orang pintar. Jadi Mbak Yati melakukan sendiri? Iya. Apa yang Mbak Yati lakukan? Hanya saya lembar foto. Foto, terus saya bikin buat nama dia, tanggal lahir dia. Itu ritualnya. Dan apa yang terjadi? Ya setelah itu dia sakit, lumpuh, terus nggak bisa jalan. Bahkan dia lama ya meninggal. Sudah meninggal? Iya. Oke. Keluarganya bagaimana? Tahu kalau ini perbuatan Mbak Yati? Nggak ada yang tahu. Karena saya juga sakit hati sama keluarganya. Apa yang dilakukan keluarganya? Anak saya masih kecil-kecil, saya diusir dari rumahnya karena saya numpang di rumah mertua. Anak saya setiap tahun setahun satu. Terus saya diusir, bahkan ada sisa 2 gelas air minum, gelas besar itu 2 sama bantal 1, tikar 1 diambil sama mertua saya, bahkan kakak ipar saya. Jadi Mbak Yati disuruh pergi dari rumah keluarga? Iya. Tanpa bawa apa-apa? Hanya anak 5 yang saya bawa dan saya rawat. Saya besarkan sampai saya itu kerja untuk membesarkan anak dan menyekolahkan anak. Tapi dari keluarga itu nggak ada sama sekali untuk menjenguk atau menengok cucu-cucunya dan ponak-ponakannya itu. Disitulah saya sakit hati. Dan apa yang terjadi ke mantan suaminya Mbak Yati akan Mbak Yati lakukan juga ke keluarganya? Enggak. Nggak ada yang Mbak Yati santet juga keluarganya? Nggak ada. Cuman yang nggak saya santet untuk meninggal, tapi saya bikin warung dia tutup. Dia punya warung besar dan agen, bahkan saya sering datang untuk meminta
beras 1 liter pun dia nggak akan ngasih, bahkan saya diusir. Disitulah saya sakit hati dan saya ritual lagi dengan perut sendiri, saya bikin bangkrut warung itu. Situ sakit hati saya. Mbak Yati, Iya. kami ini saya sama Rahma mungkin juga bisa merasakan betapa sakit hatinya Mbak Yati dengan mantan suami yang sudah nggak ada dan juga keluarganya. Iya. Tujuan Mbak Yati datang sini apa sebenarnya? Saya ingin curhat dan saya ingin menyerahkan diri supaya saya tuh nggak mau berbuat yang udah saya pernah alami lagi. Menyesal? Iya, menyesal saya. Oke. Sebaiknya memang Mbak Yati bukan cerita ke saya dan Rahma, tapi cerita ke teman kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi.